semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan dan mendemokan program yang telah kami buat, yaitu 7 Segment Calculator. Nah, kalkulator ini itu bukan sekedar kalkulator biasa saja, melainkan sebagai media visualisasi bagaimana prinsip-prinsip yang ada di sistem digital itu bekerja di balik layar mikroprosedur atau sirkuit logika. Nah, sebelum kami membahasnya lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irana Sari Supardi dengan NPM terakhir 303 dan rekan saya Taufikul Hakim dengan NPM terakhir 159. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membaginya menjadi 2 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah bagaimana program ini tuh dibangun dari sisi antarmuka serta code-nya. Lalu pembahasan yang kedua adalah bagaimana logika sistem digitalnya itu bekerja di dalam program tersebut. Nah, pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Taufikul Hakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang kelompok kita buat bersama Iren. Di sini kelompok kita membuat 7 segmen kalkulator. Pada bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem kalkulator ini bekerja untuk di bagian JavaScript-nya. Nah, pada di sebelah kiri ini ada kode editor saya menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan bahasa HTML. Saya menggunakan JavaScript inline, jadi satu dengan file HTML-nya. Oke. Pertama, di sini saya menjelaskan di sini ada segmen mapnya untuk menampilkan ke bagian rendernya. Di sini ada datanya, ada 7 segmen. Untuk 0 ya seperti ini arraynya, dan juga untuk yang lainnya. Di sini lalu ada segmen names. Sini untuk menampilkan huruf-huruf pada segmennya. Dan di sini ada pendefinisian variabelnya. Lalu ada function create digit SVG. Nah, di sini di sebelah kanan ini saya menggunakan SVG untuk menampilkan segmen. Di setiap segmennya saya menggunakan SVG. Oke. Contoh dulu, saya misalnya 2 kali 3. Oke. Di sini hasilnya 6. Nah, di bawah ini menampilkan computation prosesnya, decimal binary, segment encoding, dan table ABCDFG nya, dan active segment. Oke, kita lanjut ke bagian function setelahnya. Di sini ada segmen SVG small ya. Di sini untuk menampilkan bagian SVG yang paling kecil ini. Oke, lanjut di sini ada function render display. Nah, di sini untuk render displaynya untuk merender digit-digitnya. Kan ini nggak selalu 1 digit ya, bisa beberapa digit sesuai hitungan yang kita kalkulatorin. Di sini saya menggunakan JavaScript DOM untuk memanggil di bagian HTML-nya, ada segmen display-nya dan expression bar untuk di bawahnya. Oke. Lalu di sini jika hasilnya infinity atau min infinity atau error, maka dia akan menampilkan error. Oke, lanjut ke function setelahnya. Di sini ada calculate fn ini buat key-nya. Misal kita pencet AC ini, dia langsung ke reset. Lalu kalau pencet delete, dia akan misalnya nih 99 kali 66, lalu kita delete. Dan ini akan menghapus 1 digit. Gitu, dia kayak backspace aja sih. Lalu di sini ada persentase. Nah, contoh kita reset persentase dari 9. Nah, 9 itu berarti 0,09%. Lalu di sini ada operator-operatornya, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, di sini function compute ini di function selanjutnya ya, untuk menghitung dari valuasi angka sebelumnya dan valuasi angka berikutnya untuk dioperatorin gitu, untuk dihitung. Lalu di sini ada shortcut ya, kalau pakai keyboard ini akan otomatis input di sini. Oke,
ini function compute tadi ya, untuk menghitung kerja kalkulatornya gitu. Sehingga tambah, kurang, bintang ini kali ya, slash ini bagi. Dan di sini ada format resultnya. Kalau ini infinite, dia bakal munculin error. Nah, gimana cara nonton infinite-nya? Nah, kita cari function infinite. Enggak, berarti udah ada ini ya. Berarti kalau out of range dari byte-nya, dia otomatis infinite gitu. Ini udah langsung function dari JavaScript-nya. Oke, di sini ada update visualization ya. Nah, ini untuk update yang di bagian bawahnya. Contoh kita 5 kali 5. Oke, 25. Nah, di sini ada computation prosesnya. Di sini ngerender stepnya. Ini step ya. Ini step, terus binary dirender juga, segment encode-nya juga dirender, lalu turutnya, dan segmen diagramnya yang di bawah. Lalu di function berikutnya nih untuk menampilkan aja sih, ini JavaScript DOM-nya aja untuk manipulasi HTML-nya menggunakan JavaScript. Dan seperti ini yang menambahkan input, step-stepnya untuk proses computation proses tadi. Begitu juga render step flow, ini bagian on stepnya ya, masih step. Render binary ini yang untuk di bawah. Kurang lebih untuk function selanjutnya ini semuanya JavaScript DOM ya, jadi hanya manipulasi HTML untuk ditampilkan gitu, bagaimana cara step-stepnya atau digitnya ini gimana di sistem digitalnya. Oke, kurang lebih gitu ya untuk program JavaScript-nya di sistem 7 segment calculator ini. Sisanya itu hanya untuk tampilan aja ya di sini, sama CSS-nya. Nah, CSS juga saya menggunakan inline CSS ya, jadi langsung di HTML-nya. Nah, baik, terima kasih atas penjelasan dari Taufikul Hakim. Jika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana program ini itu dibuat, sekarang kita akan membahas bagaimana logika sistem digital di dalam program ini itu berjalan. Nah, sekarang kita perhatikan visualisasi dari program kalkulator ini. Jadi program ini tuh sebenarnya mengadopsi gaya dari Arduino Uno atau yang bisa disebut dengan Vercel UI. Nah, sistem digital dari program ini tuh dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kita bisa lihat di bagian sebelah kiri. Nah, di bagian sebelah kiri ini itu ada blok pemrosesan dan input. Jadi di sebelah kiri ini tuh berisi unit input yang berupa adanya tombol seperti ini, ada angka, lalu ada operasinya. Nah, dan tidak hanya berupa tombol saja, ini ada layar display utama itu sebagai representasi visual komponen fisik dari kalkulator. Lalu yang sebelah kanan kita bisa lihat di sini bahwa adanya blok analisis dan logika. Jadi di sebelah kanan ini itu akan menampilkan proses data biner nyata secara real time yang terjadi di dalam unit logika komputer. Jadi ketika nanti akan menginput suatu angka, ini akan diterjemahkan di bagian sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan alur logika sistem digital step by step-nya, di mana kita akan memproses operasi matematikanya. Nah, jadi di tahap pertama itu kita akan menginput. Jadi saat tombol ditekan, sistem itu akan melakukan penangkapan data atau sampling. Jadi nilai desimal yang ditampung ke dalam register memori internal itu sebagai variabel input A dan input B. Lalu sekarang semisal saya akan memasukkan angka 7. Nah, di sini angka 7 sebenarnya di komputer itu tidak bisa dibaca secara gamblang angka 7. Nah,
angka 7 ini harus diterjemahkan menjadi biner. Maka di dalam sistem digital ini CPU itu yang tadi saya katakan itu tidak akan mengenal angka desimal. Jadi proses program ini itu akan mensimulasikan bagaimana desimal itu ke biner. Lalu angka desimal yang kita masukkan itu akan dikonversi menjadi biner 8 bit. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di sebelah kanan di decimal to binary. Nah, di sini kan ada tulisan bahwa result sama dengan 7. Nah, di bawahnya itu ada 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, dan seterusnya. Nah, yang nyala ini adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jika kita jumlahkan semuanya, itu hasilnya adalah 7. Maka terjemahan binernya itu benar. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa angka 1 itu menunjukkan bahwa dia true dan benar nilainya atau nyala. Lalu yang 0 itu false. Maka dia tidak akan menimbulkan kotak putih di sistem program ini. Lalu selanjutnya, bagaimana jika operasi itu kita jalankan? Nah, di tahap operasi aritmatika, misal A plus B, itu dia menggunakan simulasi arithmetic logic unit. Nah, program ini itu akan mendemonstrasikan fungsi dari arithmetic logic unit ini melalui langkah penjumlahan biner atau pengurangan biner dan lainnya. Nah, penjumlahan itu dilakukan per bit menggunakan logika dari full adder. Nah, nanti itu akan terdapat baris carry yang mensimulasikan bit sisa bawaan. Entah itu carry in dan carry out. Lalu berikutnya itu akan ada sistem pengodaan output atau segment encoding. Nah, setelah kita nanti mendapatkan hasil dalam bentuk biner, tantangan berikutnya itu dalam sistem digital adalah bagaimana menampilkan angka biner tersebut itu agar bisa dibaca oleh manusia. Jadi jika kita tadi menginput angka 7, misal nanti saya jumlahkan 7 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 9. Tapi di dalam proses pemrogramannya itu sebenarnya kita bisa lihat di computation process. Di sini ketika dijumlahkan ini akan mendapatkan 01001, yaitu yang berarti 9. Nah, tapi bagaimana cara sistem dari program ini tuh menyalakan atau menampilkan angka 9 agar manusia itu bisa membacanya, karena sistem kalkulator ini dia bisa menghitung dari angka biner, tapi agar dapat manusia baca dengan mudah, dia harus menerjemahkannya kembali ke bahasa manusia. Seperti itu. Nah, pada tahap ini, itu pada layar 7 segmen, disinilah decoder atau encoder logic itu berperan. Jadi di sistem konfigurasinya display ini itu sebagai common cathode atau katoda bersama, yang artinya seluruh kaki katoda LED itu dihubungkan ke ground. Untuk menyalakan segmen tertentu, kita harus menyalakan atau memberikan sinyal logika, atau nanti kita masukkan yaitu angka 1 yang berarti true pada pin anoda segmen tersebut. Nah, tadi kita bisa lihat ya, angkanya adalah 9 seharusnya. Nah, di sini kita bisa lihat di segmen encoding, digit encoding. Nah, ini yang A, B, C, D, F, dan G itu nyala. Lalu bagaimana dengan yang E?
kenapa dia tidak nyala? Nah, kita bisa lihat di visualisasi dari angkanya. Nah, jadi yang di atas ini itu adalah A, lalu yang di samping sebelah kanan adalah B, bawahnya adalah C, lalu kita ke kiri itu D, lalu kita ke atas itu E, F, dan G di tengah ini, garis tengah ini. Nah, untuk membuat angka 9 tentunya yang nyala hanyalah A, B, C, D, E di skip, F, dan G. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa komputer bisa menerjemahkannya lagi ke dalam bentuk bahasa manusia. Nah, pemetaan segmen ini itu terdapat di label standar industri seperti biasa, lalu dia menggunakan array mapping atau logika array di dalam kode program. Nah, selanjutnya itu kita ada di truth table, itu ada tulisan hex atau 0 kali 7E. Nah, 0 kali 7E ini itu kita terjemahkan ke dalam bentuk heksadesimal. Jadi, tadi kan segmen encodingnya itu adalah 11111010. Nah, di sini kita bagi menjadi 44 karena heksadesimal. Jadi, depannya kita tambahin 0. Jadi 01111011. Nah, maka nanti akan menghasilkan 7B. Ini 7B yang aktif. Nah, di truth table ini itu menunjukkan fungsi transfer logika dari kombinasi input karakter digital terhadap output 7 pin yang di LED tersebut. Nah, baris yang berstatus aktif itu menandakan bahwa kombinasi biner yang saat ini itu sedang dikirim ke controller ke pin fisik display yang ada di program. Nah, sekarang kita masuk ke ketika terjadi error. Bagaimana jika penanganan error sistem logika sistem digitalnya itu seperti apa? Nah, kalkulator itu bisa error ketika kita memasukkan logika yang semisalnya seperti division by zero atau pembagian dengan 0. Semisal saya 2 dibagi 0. Nah, sama dengan kita bisa lihat bahwa yang muncul adalah error atau biasanya dia akan beralih ke error mode. Nah, error ini itu akan menjadi indikator bahwa adanya kegagalan sistem di dalam program ini. Atau program itu akan langsung memblokir. Jadi logika encoder itu akan memblokir input numerik dan memaksa display itu untuk memancarkan kode biner ERR ini. Seperti itu. Nah, sebagai indikator kegagalan sistem sebelum pengguna menekan tombol AC, ini ada tombol AC atau reset atau clear, itu untuk mengosongkan register kembali ke kondisi awal. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan program 7 segment calculator ini itu berhasil menyimulasikan logika sistem digital secara utuh. Mulai dari interupsi adanya input, lalu adanya pemrosesan aritmatika dengan arithmetic logic unit, lalu adanya pengkodean sinyal melalui truth table tadi, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, lalu hingga visualisasi fisik pada komponen elektronika common cathode. Nah, sekian dari presentasi dan demonstrasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.